Nah, sebelum ke pembahasan videonya, kita akan coba tes dulu ya untuk powernya. Nah, ini unitnya. Ini belum saya upgrade ya untuk bagian tuskan grendelnya. Oke, kita akan tes menggunakan mimis JBS ya, JBS Doom. Oke, ini setelan per hammer saya kendorkan sengaja, dan untuk angin ada di 2000 psi ya. Oke, kita akan tembak sasaran di sana. Nah, itu ada batako ya di sana. Oke, bukan mimisnya, kita masukkan. Kita lepas peredam dulu ya supaya suaranya terdengar. Oke. Oke, kita akan lihat ya. Nah, ini ya. Kalau ini coakan-coakan dari bata apungnya. Nah, ini. Coba akan kita ukur kedalamannya ya. Nah, 0. Kita akan ukur kedalamannya. Saya fokuskan dulu. Nah, ini sudah mentok. Ini sudah mentok, ada di berapa ini? 535 ya. 5,3 cm untuk mimis masuk ke dalam. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Kita langsung ke pembahasan videonya ya. Nah, di video kali ini sesuai dengan judulnya ya, yaitu upgrade grendel menaikkan power. Nah, di depan saya ini ada unit PCP ya, bocap, dia jenisnya Predator. Sebenarnya untuk semua unit PCP, mau itu yang tabung pipa ataupun yang bocap seperti ini, mau yang popor kayu ataupun yang model Predator seperti ini, itu untuk sistemnya atau untuk bagian-bagian part-partnya itu sama saja. Jadi untuk teman-teman yang mau upgrade grendelnya tapi senapannya bukan atau unitnya bukan bocap seperti ini atau bukan yang popor Predator, itu bisa dipakai teman-teman. Jadi cara ini bisa dipakai. Jadi tidak harus yang Predator seperti ini, tidak. Nah, jadi ini permasalahannya sebenarnya ya bukan masalah juga sih, tapi tetap untuk saya pribadi yang biasa oprek ini sangat mengganggu ya. Dia untuk bagian grendelnya, maaf, untuk bagian tusukan mimisnya itu yang bagian besarnya dia menghalangi ke lubang transfer. Tapi emang rata-rata untuk teman-teman yang beli senapan atau beli unit jadi seperti ini dari toko ya, jadi beli jadi bukan ngerakit dari chamber segala macam, atau teman-teman memang beli chamber seperti ini cuma bukan CNC, bukan full CNC. Biasanya untuk yang full CNC dia sudah memakai cara yang akan saya pakaikan di unit ini ya. Nah, untuk teman-teman yang unitnya mirip-mirip seperti ini atau yang bukan CNC, teman-teman bisa pakai cara ini. Oke. Jadi untuk grendel, masalahnya untuk grendel yang besarnya ini dia menghalangi di lubang transfer yang ada di chamber teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Kita fokuskan kameranya ke sini ya. Nah, ini sudah saya gambarkan dua gambar laras ya. Contoh laras, maaf. Saya gambarnya jelek. Nah, ini contoh permasalahan yang terjadi di unit ini. Nah, ini contoh laras ya. Laras untuk marauder itu biasanya di bagian silnya itu ada di bagian mulut atau bibir laras seperti ini ya, di sini ya. Nah, ini silnya, sil laras. Oh ya, untuk sil laras ini pakainya 008
untuk serinya NBR 70 ya, N70. Kalau ada teman-teman yang tanya ya ini serinya. Nah, untuk grendelnya atau untuk tusukan mimis unit ini, dia ternyata yang bagian besarnya itu menghalangi lubang transfer. Kan untuk apa jenis grendel atau untuk bentuk grendel kan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini yang besarnya, ini yang tusukan bagian kecilnya, yang bagian depan. Nah, ternyata di unit ini seperti ini, teman-teman. Pas saya cek. Nah, seperti ini. Ini kecilnya, bagian kecilnya. Nah, ini yang bagian besarnya, dia menghalangi lubang transfer. Jadi ketika ditembakkan, nah ketika angin ditembakkan masuk ke lubang transfer yang ada di laras, si angin itu pecah oleh ini, oleh grendel yang besar ini ya, oleh ini dia pecah. Misalkan ini mimis JBS. Nah, untuk settingan unit ini kebetulan untuk si ownernya yang punyanya dia pengen settingan JBS. Ini contoh mimis JBS ya, ini roknya, ini kepalanya. Jadi ketika angin ditembakkan, nah di sini pecah dia, terhalangi oleh grendel yang besar ini, yang bagian besarnya. Karena dia terlalu panjang untuk yang bagian besarnya. Terus untuk yang bagian kecilnya pun dia terlalu panjang juga. Ini permasalahan di unit yang ini. Jadi jarak antara lubang transfer dan rok mimis itu jauh sekali, teman-teman. Nah, jaraknya segini. Jaraknya ya. Jadi pas waktu ditembakkan angin sudah pecah oleh grendel, ditambah lagi jarak antara lubang transfer dan rok mimis itu jauh sekali, dan ini pasti akan mengurangi power. Speednya pun nanti jelek, teman-teman. Nah, yang akan saya rubah nanti si tusukan grendel ini yang bagian besarnya akan saya perkecil di bagian depan, dan untuk bagian depannya ini mungkin akan saya potong sesuai kebutuhan nanti ya. Nanti teman-teman tonton videonya sampai selesai, jadi supaya tidak salah paham dan tidak salah saat mengupgrade. Yang saya takutkan nanti salah seperti itu. Oke, nanti akan saya buat seperti ini. Ini laras lagi contoh. Ini sealnya ya. Nah, untuk marauder sealnya di mulut atau bibir laras seperti ini. Nanti grendelnya atau tusukan mimisnya akan saya buat seperti ini. Maaf. Nah, seperti ini. Ini yang kecilnya. Nah, seperti itu. Jadi ketika ditembakkan, angin ditembakkan, nah angin itu tidak pecah oleh ini karena si bagian yang besarnya ini dia ada di belakang lubang transfer. Jadi angin itu langsung ke sini, teman-teman. Nanti langsung belok ke sini ya. Nah, seperti itu. Kalau yang ini kan dia menabrak seperti itu. Ke atas dia menabrak sebelah sini ya. Nah, kalau ini nanti tidak. Terus ininya juga akan saya potong. Karena nanti misalkan kalau pakai mimis JBS kan dia roknya kan agak dalam. Akan saya potong supaya nanti si rok mimis itu ada di depan lubang transfer. Pas di depan lubang transfer ya, minimal 1 mili lah. Jadi angin itu kan dia bisa langsung mendorong mimis. Kalau ini kan dia punya space yang panjang sekali. Seperti itu ya. Oke, kita langsung ke unitnya dan step-step upgrade-nya. Ini unitnya akan saya buka dulu ya. Akan saya copot dulu bagian teleskopnya. Oke. Untuk predator sebelah sini harus dibuka ya, karena nanti si driver tidak bisa keluar kalau ini tidak dikendorkan atau tidak dicopot. Oke. Terus baut pengait laras ya, maaf, baut pengait hammer kita lepaskan. Ini ya. Terus bagian belakang sebelum itu kita buka dulu supaya tidak mengunci. Nah, seperti ini. Tapi sebelum itu teman-teman perhatikan nanti di tusukan mimisnya. Biasanya tusukan mimis itu nanti ada garisnya, teman-teman. Dia bergaris, nah itu ya. Jadi dia ini agak hitam, itu putih. Nah, ini biasanya setar dari tusukan grendel saat mengenai seal laras ya. Biasanya warnanya akan beda seperti ini. Jadi si laras itu dia stopnya di sini. Jadi nanti pas waktu saat mengecilkan ini,
teman-teman jangan sampai lewat sini ya. Oke, kita lepaskan dulu. Nah, ini maksud saya. Nah, untuk sebelah sini agak beda ya warnanya ya. Nah, ini saya fokuskan. Nah, ini ada garis. Nah, garis ini dia mengelilingi tusukan ya. Ini stop sil laras itu adanya di sini. Nah, di garis ini ya. Nah, kalau ada pertanyaan misalkan seberapa kita mengecilkannya. Nah, untuk seberapa mengecilkannya teman-teman nanti ukur. Dan untuk chamber pocap seperti ini, biasanya kan di sini ada lubang. Ini kan lubang lurus ke sini ya. Ini lubang baut pengait hammer. Nah, teman-teman disejajarkan. Maaf, saya cari yang agak terang. Nah, sini ya. Kita ke bawah supaya jelas. Maaf. Nah, teman-teman nanti sejajarkan seperti ini. Nah, lubangnya ya. Jadi lubang di chamber dan lubang yang di grendel itu disejajarkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini bagian besarnya ini dia menghalangi lubang transfer. Nah, untuk chamber model-model seperti ini itu biasanya, bukan biasanya, memang untuk transfernya dia dilubangi dari atas ya, dilubanginya. Jadi lubang transfer yang di sini. Nah, itu pengeborannya pasti dari atas. Nah, ini baut pengencang laras bagian belakang itu pasti lurus ke lubang transfer seperti itu ya. Ini saya cocokkan. Nah, teman-teman ini bisa lihat, ini sudah lurus ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini bagian yang besarnya. Nah, ini dia menutupi lubang transfer. Nah, ini lubang transfer. Nah, yang akan saya kecilkan nanti sebelah sini. Nah, di sini ya. Dari sini sampai ke sini saya kecilkan. Saya besar 2 mili. Dan ya ujungnya ini dia terlalu panjang, teman-teman. Nah, untuk unit yang ini kebetulan untuk teman yang punyanya, ownernya, dia meminta setian mimis JBS. Nah, ini mimisnya. Nanti teman-teman ukur. Nah, itu untuk jarak transfer ke mimis. Nah, ini transfer ke mimis ini lumayan panjang, teman-teman. Ini mungkin ada 3 mili atau 4 mili. Nah, kalau lubang transfer ke rok mimis itu jaraknya jauh seperti ini nanti powernya pun akan kurang ya. Karena si mimis atau si angin tidak langsung mendorong mimis. Nanti kita akan pendekkan supaya si mimis itu startnya di sini. Nah, 1 mili di depan lubang transfer seperti itu, atau ya 2 mili lah. Kalau ini kan terlalu panjang. Nah, itu. Nah, untuk teman-teman yang settingan slug, nah misalkan saya JBS cocok tapi slug juga cocok, bagaimana ngukurnya? Apakah ngukur JBS atau ngukur slug atau selang? Nah, teman-teman saya sarankan cukup pakai ukuran mimis yang ada roknya seperti ini ya. Nah, karena kalau teman-teman pakai ukuran slug pasti di sini nanti dipotongnya. Nanti kalau pakai mimis yang ada roknya seperti ini atau mimis JBS, nanti dia pasti akan malah kelewat ke sini ya. Nanti mimis malah kehentak atau tertabrak oleh angin atau lubang transfer ini ya, angin yang keluar dari lubang transfer. Jadi ukurannya teman-teman pakai mimis yang ada roknya seperti ini. Oke, sebelum itu kita tandai dulu ya ukuran atau tusukan grendel yang akan kita kecilkan. Oke, untuk mengukurnya atau untuk menandainya saya pakai ini ya. Nah, pakai ini seal tip. Teman-teman bisa pakai spidol juga bisa. Nah, kita akan tandai di sini ya. Nah, ini lurus. Sebelah sini ya, maaf. Tandai sebelah sini. Nah, oke. Nah, sebelah sini akan kita kecilkan 2 mili. Nanti ujungnya akan saya potong sekitar tadi kurang lebih 4 mili ya. Untuk jarak transfer ke mimis. Berarti ini akan saya potong sepanjang 2 mili lah. Seperti itu. Jadi startnya mimis nanti di lubang transfer itu dia 2 mili ke depan. Oke. Nah, ini grendelnya ya. Nah, untuk mengecilkan grendel, saran saya kalau mau presisi teman-teman pakai mesin bubut ya.
atau ke tukang bubut seperti itu. Nah seperti ini ya. Kalau saya nanti pakai cara manual, pakai gerinda. Nah nanti caranya seperti ini. Nah yang ini teman-teman nanti copot baut yang pengait ini, karena ribet nanti si drivernya akan menghalangi. Karena yang akan kita upgrade kan cuma ujung grendel ya. Nah, oke. Baut ini akan copot. Nah ini ya. Saya tandai dulu. Oke, ini sudah ada garisnya. Saya copot yang ininya, selotipnya. Nah ini sudah ada garisnya ya. Nah itu, ini akan saya kecilkan. Nah ini sudah kecil ya. Nah nanti bagian sini kita tiruskan, karena kalau kotak seperti ini nanti dia kalau dipakaikan magazin dia akan menabrak. Contoh ya. Nah ini magazin, sudah ada mimisnya. Kalau kita colok seperti ini, maaf saya fokuskan, colok seperti ini. Nah ya nabrak. Nah ini nabrak. Nah jadi bagian sini kalau tidak tirus dia akan menabrak daging yang putih di magazin. Nah nanti akan cacat magazinnya atau mimisnya nanti jelek juga. Oke, akan saya tiruskan ya. Untuk meniruskannya saya juga pakai cara manual seperti ini. Nanti agak diputar. Kalau teman-teman yang belum terbiasa menggunakan cara manual seperti ini ya, teman-teman saya sarankan ke tukang bubut seperti itu. Oke. Nah ini sudah tirus ya. Oke, kita akan rapikan menggunakan mesin bor di permukaannya itu supaya tidak kasar seperti ini. Masih kasar ya. Oke, kita pakai amplas seperti ini. Oke, sekalian saya amplas juga ya bagian belakangnya. Nah, ini sudah jadi ya. Sudah beres. Nah, seperti ini. Terus bagian depannya akan saya potong 2 mili ya. 2 mili ya, sekitar segini lah. Kalau teman-teman masih ragu ya pakai sigmat atau pakai apa supaya 2 mili itu seberapa sih, seperti itu. Kalau yang sudah terbiasa ya 2 mili itu ya segini, seperti itu. Oke, kita potong ya. Nah ini kurang lebih sudah 2 mili dipotong. Nah bagian ujungnya kita agak sedikit dilancip ya, jangan datar. Nah seperti ini. Nah terus tinggal kita haluskan lagi.
Oke, beres. Nah, jadinya seperti ini ya. Tinggal kita lihat ke chamber, kita pasangkan. Nah, ini granulnya sudah saya pasang ya dengan seat levernya. Dan untuk pemasangan seat lever yang bagian lubang itu ada di atas ya, seat levernya. Nah, seperti ini. Jangan salah. Kita akan coba ukur ya. Nah, ini saya paskan, saya ke lubang yang ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya. Untuk ujungnya dia tidak menghalangi ke lubang transfer. Nah, ini lubang transfer. Nah, ini ya. Kalau kita ke atas kan nah seperti itu. Nah, ini tidak. Terus kita coba cek mimisnya ya. Mimisnya CBS. Nah, dia lebih, maaf, oh ternyata masih jauh. Kalau memang masih jauh, nanti teman-teman bisa potong lagi bagian ujungnya. Nah, itu masih jauh ya. Oke, coba saya potong lagi. Nah, ini sudah saya potong ya. Oke, kita paskan lagi di lubangnya. Oke, kita lihat ya. Nah, itu kita ke atas kan. Nah, itu ya. Nah, dia, nah kalau teman-teman lihat dari atas, kalau jangan dari samping, kalau dari atas ini dia antara 1 milian lah di depan lubang transfer. Nah, itu lubang transfernya. Nah, itu mimisnya. Oke, beres. Kita langsung rakit lagi ya. Oke, kita pasang lagi. Kita masukkan seat levernya. Terus pasang baut chamber bagian belakang. Maaf, baut seat lever ya. Sedikit kencangkan. Terus kita tutup. Terus baut pengait hammer. Maaf, tangan saya kotor. Kita kencangkan. Beres. Terus kita pasang as grip belakang. Nah, teleskopnya kita kesinikan dulu. Kencangkan. Beres, kita pasang teleskopnya. Nah, oke, beres. Kita akan tembakan lagi ya ke batako yang tadi. Nah, batakonya di sana. Oh, maaf, saya tidak ini ya, saya tidak berdirikan. Tidak apa-apa, kita tembak saja. Oke, untuk finishnya CBS ya, teman-teman biar lihat. Ini double ring CBS. Oke, untuk setelan powernya sama seperti tadi, anginnya juga sama seperti tadi 2000. Oke, CBS kita masukkan. Maaf, tidak pakai seat lever, maaf, tidak pakai single shot, jadi agak susah masukinnya. Oke, kita akan tembak ya. Oke, bunyinya juga agak beda. Kita akan coba ukur lagi ya pakai Sigmat. Nah, ini untuk yang tadi, yang pertama. Nah, ini yang kedua. Kita akan ukur kedalamannya ya.
Ya, karena saya tidak atau belum punya krono, jadi saya pakai tes ini saja. Karena power, karena yang kita akan teskan power. Jadi ya kita langsung tembak ke sasaran saja. Dalamnya seberapa ya? Ini 0. Yang tadi 53,5 ya. 53 5 cm 3 mili lebih. Oke. Sampai mentoknya berapa? Masih panjang. Ini ke dalamnya dia berapa ini? 60,8 ya. Nah, jadi kesimpulannya upgrade tusukan granul seperti itu jelas menambah power ya. Dan untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman yang punya krono bisa langsung tes ke krono seperti itu. Tapi karena saya belum punya krono, jadi saya tes langsung ke target. Oke, itu saja ya. Terima kasih.